Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Para pemirsa MGI TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dengan santai saja ya. Iya, santai aja. Karena biasanya kalau siang ini ngantuk ya. Kita santai saja ya. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan hukum pidana Islam. Dan ketika kita mendengarkan hukum pidana Islam itu jangan terbetik dalam hati bahwa Islam itu bengis. Islam itu bengis. Kadang orang tuh mikirnya Islam itu bengis, Islam itu tega gitu ya. Tidak berperi kemanusiaan. Gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena Islam ini kan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan untuk manusia ya. Tidak mungkin yang Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bersifat rahmah, kasih sayang ya, itu menyiksa gitu. Menyiksa hambanya kan secara logika aja nggak bisa diterima itu ya. Makanya dalam hal ini yang kaitannya dengan hukum pidana Islam pun itu bukan kebengisan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ingin supaya manusia ini lurus tetap dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya manusia itu kan cenderung ke kebaikan ada, cenderung ke kejelekan juga ada. Jadi punya resiko yang sama ya Ustaz. Nah, itu. Resiko untuk jadi jahat bisa semua ada. pun gitu kan. Saya atau mungkin siapa semuanya, aja yang juga Ustaz ya. Nah, ketika melenceng dari jalan yang lurus ke kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ya berupa hukuman-hukuman. Ya ini dunia dan seisinya ini kan punya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu ya tentang bagaimana cara meluruskan manusia yang kadang bengkok. Gitu ya. Maka diantaranya hukum pidana ini adalah meluruskan perkara-perkara yang bengkok, yang sudah kadung terjerumus gitu ya. Kemudian ingin dikembalikan lagi ke fitrahnya, ke semulanya ya. Ibaratnya begini, ketika besi bengkok itu kan nggak bisa ditempa hanya dengan tangan begini. Dia harus dipanaskan, kemudian mungkin dipalu gitu kan. Nah itu kan satu fitrah itu, fitrah. Nah hukum pidana Islam itu adalah fitrah. Fitrah baik untuk benda, untuk manusia, untuk apa saja. Kita mendidik anak ya, yang supaya ingin lurus, kalau ketika bengkok kan diluruskan. Ada hukuman, yang namanya hukuman dan sebagainya itu suatu hal yang memang biasa ya. Nah apalagi ini hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apalagi gini Ustaz, saya jadi teringat pembahasan kita di awal Ustaz, beberapa pekan yang lalu. Bahwa Ustaz juga menjelaskan tentang bahwa di dalam Islam itu tidak hanya orang yang sudah terjadi dihukum Ustaz. Bahkan sebelum terjadi pun ada apa sih namanya Ustaz? Peringatan, ada rambu-rambu dan peringatan sebelum terjadi gitu Ustaz. Betul. Dan itulah Islam. Islam itu bukan hanya sebagai setelah terjadi, justru ya pencegah sebelum terjadi. Kan menjaga lebih baik daripada mengobati, dan Islam itu seperti itu. Sebelum terjerumus itu dijaga-jaga dulu, nggak boleh sampai ke situ. Di antaranya ada istilah haram. Haram ya. Haram itu kan artinya rambu-rambu. Jangan sampai orang terjerumus kepada perkara yang haram. Karena kalau sudah terjerumus, apalagi ada hukuman-hukumannya di dunia dan nanti ancaman di akhirat, itu menunjukkan kepada bahwa itu adalah perkara yang haram, dan itu rambu-rambu seharusnya. Jangan sampai berani. Nah juga kaitannya dengan hukum pidana dalam Islam ini sangat adil sekali, Artinya keadilan itu kan wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsi dan keadaannya. Porsi dan keadaannya. Artinya ketika seseorang siapapun yang melanggar ya tetap diberlakukan siapa aja. Siapapun. Ada kasus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di waktu itu ada terjadi di bangsawan Quraisy dan kabilahnya Makhzum, Bani Makhzum
Jadi di antara kabilah Quraisy itu ada namanya Bani Makhzum. Ada seorang wanita, ya, seorang wanita yang mencuri. Wanita mencuri. Dari masih muda atau udah tua, Ustaz? Kalau masalah muda tuanya enggak, yang jelas sudah akil balik. Akil balik. Nah, dia mencuri. Nah, kan yang namanya suatu kabilah kemudian ada anggotanya yang mencuri, melakukan perbuatan, ini merupakan aib. Ya. Kabilahnya merasa ini aib banget gitu. Ya, masa mencuri gitu. Ya. Nah, akhirnya mereka rempukan karena mereka tahu bahwa kalau ini sampai kepada Rasulullah SAW, itu tidak tebang pilih Rasulullah SAW. Pasti bakal dikenakan hukum. Ya. Sekalipun perempuan. Berarti hukumannya itu nggak beda dengan laki-laki? Nggak beda. Sama aja. Nggak dilihat perempuan dan laki-laki. Kalau sudah terkena hukuman, terkena suatu perilaku pidana gitu, nanti dihukum. Nah, mereka rempugan ingin supaya terlepas gitu dari hukuman ini, sehingga mereka rempugan siapa yang bisa menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar wanita yang dari Bani Makhzum ini tidak dihukum. Kata mereka, kita tidak dapat lagi yang bisa menyampaikan, ingin meringankan gitu ya, artinya minimal tidak dihukum lah gitu. Kata mereka kecuali Usama itu orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, Usama bin Zaid ya, sehingga dulu sebelum dibatalkannya ada pengangkatan anak itu sampai dibilangnya Usama bin Muhammad gitu ya. Nah, ini saking dekatnya Usama pada Rasulullah SAW, akhirnya mereka mendekat Usama dan menyampaikan kepada Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Kata beliau, atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu akan memberikan syafaat? Syafaat itu kan bantuan, keringanan lah gitu ya, dari hukum-hukum Allah. Ini kan inginnya biar mereka ini dengan Usamah ini agar yang wanita Makhzum ini, Bani Makhzum ini tidak dihukum gitu. Tapi Rasulullah ditegur sama ini, apakah kau akan memberikan hukuman dalam saat akan memberikan bantuan, keringanan atau pencabutan, ya, pencabutan perkara gitu ya, tentang hukum-hukum Allah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengumumkan, dia berkhutbah menyampaikan kepada halayak semuanya. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa syarifu tarakuhu. Wahai manusia, sesungguhnya kesesatan kaum sebelum kalian itu adalah apabila di antara mereka orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, ya, seperti di sini contohnya orang Quraisy dari Bani Makhzum. Kan orang Quraisy ini itu silsilahnya ke Rasulullah SAW. Ya kan? Justru kata Nabi SAW, hanyalah kesesatan di antara kalian itu tiada sebelum kalian itu adalah apabila di antara mereka orang yang kaya atau orang yang terpandang, orang yang mempunyai kedudukan itu mencuri, mereka tidak menegakkan hukuman. Tarukuh kata Rasulullah SAW, mereka meninggalkan hukuman, artinya tidak dihukum. Jadi hukumnya itu tumpul ke atas. Itu kesesatan, kata Nabi SAW, kesesatan orang-orang yang sebelum kita, gitu ya. Dan apabila wa idza saraqa dha'ifu fihim aqamu alaihimul had, dan apabila di antara mereka orangnya lemah, miskin, ya, tidak punya kedudukan apa-apa, baru ditegakkan hukum. Ditegakkan hukum. Nah, kata Nabi, ini adalah kesesatan umat sebelum kita seperti itu. Nabi SAW tidak menginginkan umatnya seperti mengikuti umat yang sebelum beliau. Dan mungkin sekarang pun terjadi, Ustaz. ya itu nggak usah dipertanyakan lagi. Ya, artinya ini Islam ini agama yang memang menegakkan keadilan, itu benar-benar keadilan. Sehingga Nabi bersumpah begini, wa aimullah lau anna Fatimah
andai kata Nabi SAW, Fatimah itu kan anaknya Nabi. Kata Nabi SAW, andai kata Fatimah, ya, binti Muhammadin, anak Muhammad, maksudnya anak dirinya, Nabi SAW, saraqat, mencuri laqata Muhammadun yadaha. Ini saya Muhammad dia sendiri, saya akan memotong tangannya. Ini Fatimah kata, kalau andai kata Fatimah, ini Nabi bersumpah untuk menunjukkan kepada bahwa keseriusan, bahwa yang namanya penegakan hukum itu ya tidak tumpul, ya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, sama. Kalau misalnya yang pelakunya orang kaya, dipotong tangannya. Oh ya. Sekalipun itu orang miskin juga. Seorang kaya, orang miskin, orang punya kedudukan, dan Fatimah kata Nabi, kalau Fatimah saja mencuri, saya akan yang memotongnya. Nabi SAW. Kalau di kita mungkin presiden gitu ya. Yeah. Jadi tidak ada bedanya. Karena apa? Penegakan hukum ini sebagaimana yang sudah kita lalu ya kita jelaskan bahwa dunia dan sisinya itu ya itu kalaulah seorang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu ya. Itu keutamaannya. Dan juga begini, di dalam agama Islam ini di samping hukum pidana Islam ini adil, ya, adil, itu ada hal-hal yang lain di mana hubungan antara kita bermasyarakat itu harus saling sehat menasehati, dan juga saling tutup menutupi. Oh, berarti sekarang kita masuk ke etika mungkin. Etika. Tapi sebelum ke sana, di awal pembahasan hari ini, Ustaz tadi menyebutkan soal hukum Islam itu, keadilan dalam Islam itu sesuai porsi dan keadaan. Ya. Berarti kalau misalkan tadinya saya mikirnya gini, Ustaz. Makanya tadi kan di awal wanita yang mencurinya itu tua atau muda. Ya. Karena saya mikirnya gini, porsi dan keadaan. Mungkin kalau orang tua, mungkin porsi hukumannya lebih ringan. Atau wanita. Gitu. Tadinya gitu mikirnya. Berarti porsi dan keadaan ini maksudnya sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, betul Ustaz? Atau gimana Ustaz? Porsi dan keadaan. Oh iya, itu nanti akan kita bicarakan. Kita bicarakan tentang batasan-batasan seperti apa ya diberlakukannya, seperti contoh hukum potong tangan untuk yang mencuri. Itu nanti tidak serta-merta juga. Tidak serta-merta dipotong gitu. Ini kan ceritanya kita tentang diawali dengan bahwa Islam ini penegakan hukum pidana Islam ini itu tidak melihat kepada atas atau bawahnya. Kalangan atas atau bawahnya. Berarti bisa disimpulkan sementara Ustaz, porsi sesuai porsi dan keadaan itu mungkin sanksi kepada orang pelanggaran yang dilakukannya. Seberapa besar pelanggaran yang dilakukan mungkin Ustaz ya? Untuk pembahasan sekarang ini adalah dilihat dari orangnya. Okay. Baik dia orang istilahnya ningrat, orang miskin, orang kaya, punya kedudukan, anak pejabat dan yang lainnya itu sama. Rata. Artinya ketika sudah terbukti dia mencuri, ya memang harus dilaksanakan. Gitu ya, dan sampai kepada mahkamah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya bahwa di antara etikanya begini. Jadi kalau ada temannya yang melakukan sesuatu, baik itu mencuri atau mungkin melakukan perbuatan maksiat yang lain, yang istilahnya kalau dia ingatkan dia akan bertaubat gitu. Maka lebih bagus dia nasihati dan nutupi. Harus ditutupi. Oh, jadi lebih baik ditutupi, nggak dilaporkan Ustaz? Nggak dilaporkan. Iya. Ada kawan misalkan ngambil sendal Ustaz, di depan, ketahuan. Boleh nggak dilaporkan Ustaz? Nah, bagus nama dinasehati. Bagusnya dinasehati. Dan ditutupi. Ya. Nah, ini Nabi SAW mengatakan begini. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya kan? Maka Allah akan menutupinya urusannya di dunia dan akhirat. Berarti ya, saya pernah mendengar hadis itu.
Tapi yang tadinya saya mikirnya itu hadis itu hanya berlaku untuk bukan hal pidana, Ustaz. Berarti hanya berlaku untuk apa sih namanya, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh sendiri secara sadar. Maksudnya bukan maksiat yang ada kaitannya dengan hukuman pidana. Termasuk yang lainnya. Iya. Artinya begini, orang itu kan ada yang memang terbiasa melakukan kemaksiatan, ada yang istilahnya dia hanya karena kesempatan. Hanya ada kesempatan. Orang umumnya mengambil sesuatu, dia tidak terbiasa, cuma karena kesempatan ada gitu ya. Kemudian merasa tidak ada yang melihat, kemudian kebetulan kita melihatnya. Nah, yang dimaksud ditutupi itu bukannya kita biarkan saja, bukan, tapi kita ya deketin dia, kemudian kita nasihati, kemudian lalu kita tutup. Jangan disebar ataupun dilaporkan. Atau jangan dulu ketika itu. Dulu ya. Sampai kemudian kita terus ya nasihati dia. Ada batasannya nggak Ustaz kira-kira? Nanti batasannya sampai dia tidak jera. Oke. Tidak jera. Nah, Nabi SAW dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Nah, ini batasannya. Oke. Illa al-mujahirin. Setiap umatku mu'afa, diberikan maaf ketika dia melakukan suatu kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa, setiap umat kami itu diberikan maaf, diampuni, diberikan maaf. Ilal mujahirin. Nah, ini batasannya, kecuali orang-orang yang mujahirin. Mujahirin itu gimana? Sudah dinasehati masih aja, kemudian terang-terangan juga. Mujahirin itu kan dari kata jahar itu artinya dia dengan nampak jelas ya, kemudian sudah dinasehatin juga masih terus. Nah, ini baru kita ada tindakan-tindakan berikutnya. Boleh kita umpamanya kalau di suatu tempat ya, umpamanya di satu lingkungan pesantren contohnya ya. Nah, bagi kaum para santri dan yang lainnya, jangan serta-merta ketika temannya melakukan suatu kesalahan satu kali langsung dilaporkan kepada atasannya. Di sini ada bagian keamanan dan yang lain. Coba nasihatin dulu, nasihatin sekali dua kali, kemudian ternyata dia tidak berhenti kapok gitu ya, kapok. Ya baru di sini sampaikan ke atasan yang mungkin bisa mengatasi ya. Jadi itu batasnya. Jadi al-mujahirin, mujaharoh itu artinya apa? Dia terang-terangan melakukannya. Kata Nabi SAW, wa innal mujaharoh an ya'mal. Ini contoh, kata Nabi, contoh. Salah satu contoh berbuat maksiat yang terang-terangan itu walaupun tadinya dia sendiri. Dia sembunyi dia tadinya. Ya. Kata Nabi SAW, wa minal mujaharoh wa inna minal mujaharati an ya'mal ar-rajulu bilali amalan. Ya. Di antara bentuk terang-terangan seorang berbuat maksiat itu tatkala seorang melakukan suatu kemaksiatan sendirian, amalan suatu sendiri ya, di satu malam. Kan yang namanya malam tidak ada yang lihat. Ya. Tidak ada yang lihat. Pada tidur, Ustaz. Pada tidur. Mungkin di malam-malam dia mungkin mencuri atau ngintip gitu ya. Ngintip orang lain dan sebagainya, melakukan kemaksiatan gitu ya. Dan Allah telah nutupi. Artinya ketika dia melakukan suatu perbuatan sendiri, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, kemudian di siang harinya dia bilang, ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu satarahu alaihi. Kemudian dia ceritakan, wahai fulan, saya malam tadi melakukan bla 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 gitu apa ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Tapi dia bukakan apa yang telah Allah tutupi. Nah, ini termasuk mujaharah. Nah, ini di sini berarti batasan seorang dia telah terang-terangan. Terang-terangan. Nah, di sini makanya di antara kita kaum muslimin ini bukan menutupi, membiarkan, tapi menutupi di sini tidak disebar. Apalagi disebar sekarang di medsos. Ya, seorang mau bermaksiat, artinya se-Indonesia mungkin tahu semua. Ya, apalagi suaminya yang bermaksiat sama istrinya di medsos. Nah, ini musibah di zaman sekarang ini. Ini suami saya tuh gini. Itu nggak boleh. Apalagi antara suami istri.
itu sangat tidak baik. Jadi jangankan sama suami istri, antara teman dan tetangga yang lainnya, tetangga melakukan suatu kemaksiatan yang lainnya, ya kita nasihati, bukan dibiarkan, bukan. Yang namanya menutupi itu bukan biarin aja, bukan. Kita nasihati, kemudian kita tidak menyebarkan. Tapi Ustaz, kalau misalnya saya posisinya nih, ada pencuri ke rumah, mencuri kendaraan Ustaz. Ya. Tapi saya lebih memilih untuk melaporkan langsung ke pihak yang berwenang Ustaz. Enggak nasihati. Karena alasannya mungkin takut ya. Takut atau emang udah gede aja Ustaz. Udah gede aja. Itu dosa nggak Ustaz? Kalau lebih memilih jalan untuk melaporkan ke yang berwenang. Kalau diperkirakan kemampuan kita tidak bisa menyampaikan ya dengan baik, ya kita laporkan. Berarti melihat kemampuan. Lihat kemampuan ya. Atau ada rasa ketakutan, udah nggak bawa rumah atau gimana gitu kan? Iya. Akhirnya lebih memilih. Berarti lihat saran tadi itu apa yang direkomendasikan itu kan memaafkan ya Ustaz dan menasehatinya. Itu pun kalau kitanya mampu mungkin ya Ustaz. Iya, artinya gini, kalau orang yang namanya membobol itu berarti kan dia sudah punya tabiat. Beda dengan yang tadi saya maksud menasehati, bukan dengan antar teman kita dekat gitu ya, teman atau tetangga dan yang lainnya. Dia tidak punya tabiat atau kebiasaan mencuri. Yang namanya mencuri yang sudah ahli itu kan beda. Kalau yang namanya membobol kayak tadi kan dia sudah ahli, udah profesi ya. Ya kita nggak bisa nasehatin dia, nasihatnya juga bagaimana? Malah dibilangin lo ceramahin gue. Gitu ya. Jadi lihat keadaan ya. Orang yang membobol dia sudah mempersiapkan untuk mencuri, dia bawa pistol, bawa yang lainnya. Berencana lah. Ketika kita ingin padahal niatnya umpamanya mau menasehati malah kita ditembak, gitu kan? Mendingan kita langsung lapor aja, ya kan? Jadi yang dimaksud tadi ini adalah ketika kita ada kesempatan untuk menasehati teman kita yang berperilaku maksiat, maka nasihatilah dan tutupi aib, karena ini aib. Jadi jangan sampai nanti ya sahabat Kema Islam ketika di jalan terus ada yang nodong Ustaz, kita nasihati dulu Ustaz, kita nanti jengger ya Ustaz. Iya, karena mereka mungkin ketika kita nyamperin nih mau menindak dia gitu. Ya, ditodong di jalan. Kan sekarang lagi musim Ustaz, apalagi di zaman pandemi sekarang banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Akhirnya melakukan jalan yang instan, penjamretan di jalan atau penodongan atau begal kalau bahasa kita. Jangan nanti tiba-tiba sebentar, hai Pak, gini nggak gitu ya. Kalau bisa bagus. Tapi kalau bisa bagus. Cuman biasanya begal bawa itu saya celurit itu Ustaz. Nah makanya lihat keadaan kita. Kalau kita mampu dan kita punya keahlian dalam silat, kita bisa ngukur gitu kan. Orang yang punya kemampuan silat atau kemampuan sesuatu ya ketika melihat yang lain berperilaku, saya bisa menangani dan sebagainya. Kita lebih baik kita nasihati. Mudah-mudahan dengan begitu bertaubat. Taruhlah ada 2 orang, 3 orang, saya mampu mengalahkan mereka. Wah, gitu kan? Nasihati, gitu ya. Itu lebih bagus. Mudah-mudahan bertaubat dan begitu kan jadi sedikit orang begal dan yang lainnya. Gitu ya. Baik. Kemudian juga bahwa penerapan hukum pidana dalam Islam ini secara hukum di dunia, sekali di dunia itu sebagai kafaroh. Kafaroh itu penutup dosa. Penutup dosa. Artinya maksudnya gini, ketika seseorang mencuri, ketika seorang berzina, ya, ketika seorang minum khamr, minum mabuk, kemudian ditegakkan di dunia ini hukuman secara Islam, maka itu sebagai penebus dosanya. Artinya nanti di akhiratnya diampuni dosanya. Oke, misal pencuri potong tangannya. Di sini atau di sini misalnya. Itu diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Diampuni di dunia ya diampuni, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni secara ini. Nabi SAW mengatakan seperti ini dari hadis Ubadah bin Samit dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ubadah bin Samit, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Kata Ubadah bin Samit, waktu itu kami sedang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu majelis. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Hendaklah kalian menyatakan janji kepada kami.
Itu yang dikatakan beat, itu berjanji dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah kalian mengatakan janji kepadaku. Pertama, kalian tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Yang kedua, kalian harus mengambil janji di hadapanku, kalian jangan mencuri. Ya. Kemudian kata beliau SAW, kalian harus mengambil janji di hadapanku, kalian untuk tidak berzina. Jangan berzina kalian. Gitu ya. Kemudian kata beliau SAW, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi janji tersebut, artinya dia tidak mencuri, dia tidak mensekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Ya. Jadi dengan tidak mensekutukan Allah, dengan tidak mencuri, dengan tidak berzina, itu dapat pahala. Tidak berbuat apa kan? Iya. Tidak berbuat, cuma meninggalkan perkara yang dilarang, itu dapat pahala. Itu dengan syaratnya ilmu. Kita tahu bahwa mencuri itu tidak boleh, kita tidak mencuri. Berzina itu tidak boleh. Kita berhenti tidak. Berbuat syirik itu tidak boleh, kita tidak. Beda dengan orang yang punya tabiat mencuri, tidak mencurinya karena mungkin ada polisi. Dia punya ada dalam hatinya untuk mencuri. Nah, ini yang mendapatkan pahala itu adalah ketika orang meninggalkan sesuatu yang dilarang dan dia tahu bahwa itu dilarang, kemudian dia tidak melakukan, itu dapat pahala. Terus kalau misalkan tahunya itu dilarang karena dilarang oleh hukum di Indonesia, Ustaz, dia nggak tahu kalau hukum di Islam boleh atau enggak, itu gimana, Ustaz? Nah, itu beda. Karena innamal a'malu binniyat. Nah, ini bedanya antara pertama ilmu tentang agama Islam, dan itu kita tahu bahwa itu adalah dilarang oleh Islam. Ya, kemudian berhentinya karena Allah Subhanahu wa taala, ya akan dapat pahala. Contoh yang lain, contoh umpamanya gini. Sekarang kan yang namanya hal yang sepele ya, seperti rokok ya. Itu kan sebenarnya untuk para ulama kontemporer sekarang banyak yang menyimpulkan bahwa rokok itu haram. Beda dengan ulama yang terdahulu. Kalau ulama terdahulu, rokok itu hanya mengatakan makruh. Kenapa? Karena mereka hanya mengkiaskan dengan bawang merah, bawang putih. Jadi hanya makruh, bau karena baunya. Kalau sekarang kan karena mengandung nikotin gitu. Nikotin yang berbahaya tubuh kita ya. Ya, sementara dalam hadis dikatakan masakar kathiruhu faqul haram. Perkara yang banyaknya bisa memabukkan, maka yang kecilnya pun haram. Tapi rokoknya gini makanya. Orang yang meninggalkan rokok karena kata Bapak, ini harus berhenti. Kenapa? Karena kalau terus ngerokok nanti jantungnya atau paru-parunya akan sebagainya. Itu dia meninggalkan, tidak dapat pahala. Karena cek dokter gitu. Karena dia apa? Ikutinya dokter. Bukan udah mengikuti apa yang Islam sudah. Gitu. Kalau ternyata rokok itu mengandung nikotin, udah saya berhenti. Jadi manfaatnya dari sisi kesehatan saja mungkin Ustaz ya. Manfaatnya ada di sisi kesehatan, tapi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Nah, makanya bagi orang yang berilmu dan meninggalkan sesuatu karena ilmu, itu ada dapat pahala. Ya, di sini pentingnya ilmu agama untuk mengatasi kebingungan kita ya. Betul. Dan mungkin bukan cuma rokok aja Ustaz kalau sekarang. Bukan. Ini hanya sebagian contoh aja. Ya, contohnya ada musik Ustaz yang contoh. Belum terasa efek sampingnya untuk sebagian orang Ustaz. Mungkin mau dilanjutkan Ustaz? Ya. Apakah masih bisa? Ada hadis yang tadi kita sampaikan ya. Di barang siapa yang kata Nabi SAW, barang siapa yang memenuhi, maksudnya dia tidak mensekutukan Allah, berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina. Maka ketika mereka melakukan, maka Allah memberikan pahala. Fa ajruhu Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya. Artinya tatkala kita bertauhid, tatkala kita tidak mencuri, tidak berzina, ya karena kita tahu bahwa itu haram, maka meninggalkan perkara yang haram pun itu dapat pahala. Ini yang harus kita pahami. Ya, kadang orang kan nggak istilahnya kadang nggak perhatian gitu, bahwa meninggalkan perkara yang haram itu dapat pahala gitu. Bukan menjalankan yang wajib saja yang dapat pahala, meninggalkan perkara yang haram pun dapat pahala. Ya, gitu. Tapi dengan catatan itu karena kita tahu ilmunya ya Ustaz. Bahwa itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena larangan dari orang tua Ustaz. Bukan. Misalkan nggak boleh pacaran.
Karena larang orang tua bisa bukan. Bukan itu makanya itu bedanya ilmu. Ini adalah yang melarang Allah. Bedanya orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Termasuk umpamanya seorang wudu, sholat, tapi wudunya bukan karena Allah atau bukan karena perintah dari Allah, karena dia tidak tahu. Dia wudu, dia sholat, dia karena lihat orang tuanya, nggak dapat pahala. Lihat kebiasaannya. Lihat kebiasaan, jadinya kebiasaan. Makanya di sini perlunya apa? Ilmu. Perlu kita belajar dan kita harus tahu bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah. Supaya apa? Ketika kita melakukan karena Allah memerintahnya, ketika kita meninggalkan karena Allah juga, karena Allah melarangnya. Ketika meninggalkan perkara yang dilarang, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fakaffaratuhu fa huwa kafaratuhu." Barang siapa yang terkena musibah, maksudnya ternyata dia mencuri, berzina, ya, berarti kan melanggar. Terus ditegakkan hukum padanya, hukum potong tangan bagi yang mencuri, kemudian hukum cambuk atau dera bagi yang berzina, kemudian ditegakkan di dunia, maka itu adalah kafaratnya, penebus dosanya. Jadi ketika di dunia ditegakkan itu tertebus dosanya dengan ditegakkan itu, ya. Nah, makanya di dalam praktiknya nanti juga akan dijelaskan bahwa sebelum ditegakkan dera dan sebagainya, dia harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyatakan tidak akan mengulang kembali karena taubat itu. Sehingga selain secara pelaksanaan hukum pidana itu dalam Islam itu sebagai tebusan dosa, juga dia jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian kata Nabi sallallahu wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullahu alaihi fahuwa ilallah. Barang siapa yang tertimpa musibah, artinya dia melakukan perkara yang maksiat tadi, ya, tapi ini selain syirik, ya, selain persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, berzina, mencuri dan sebagainya, kemudian Allah tutupi. Dalam arti Allah tutupi itu berzina tidak diketahui gitu oleh orang-orang, tidak mendapatkan hukuman ya di dunia, tidak diketahui orang-orang lain gitu ya, orang lain oleh petugas atau yang lainnya, hanya dia yang tahu, ya, dan punya pasangannya. Allah menutupi gitu kan, fahuwa ilallah, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan maksudnya gimana, Ustaz? Dikembalikan apabila Allah insya'a ghafara lahu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, ya, maka Allah hukumnya artinya nanti di akhirat. Dan kita harus lebih takut hukuman di akhirat daripada di dunia. Gitu ya. Sekerasnya hukuman di dunia itu ujung-ujungnya kan kematian. Umpamanya yang berzina, yang muhsan, itu artinya pelaku zina tapi dia sudah nikah, itu muhsan namanya. Pelaku zina tapi sudah nikah. Berzina kepada yang lain, itu muhsan namanya. Dia kan didera sampai mati, meninggal, gitu ya. Nah itu ketika ditegakkan hukum itu sebagai kafarohnya. Nah ini kalau di dunia kan meninggal, tapi kalau di akhirat itu kan kita nggak tahu apakah diampuni apa enggak. Ini yang harus kita takut adalah hukuman di akhirat. Ya, jadi kembali kepada bahwa penegakan hukum pidana dalam Islam, hukum syariat ini itu Allah Subhanahu wa taala pertama Maha Adil, ya. Ya, kemudian juga ini adalah sebagai menjaga keamanan, stabilitas lingkungan, ketertiban, gitu ya. Dan juga sebagai penebus dosa. Jadi dosanya itu diampuni ketika ditegakkan hukum. Dan kalaupun itu tidak ditegakkan, contoh seperti di kita ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni gitu. Bukan Rasul mengatakan wa man asama min dzalika syai'an fasatarahullah. Ya kan? Fa amruhu ilallah, fa huwa ilallah. Barang siapa yang ternyata tertimpa dia musibah dalam arti melakukan kemaksiatan, kemudian Allah menutupi, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan